Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan lanjut lagi untuk membuat fitur edit ya. Oke, yang pertama kita buat testingnya dulu. Nah, ini kan kemarin ada error ya. Nah, error ini terjadi karena ini masalahnya di editor. Karena kalau kita jalankan kode kita, kode tes kita, itu harusnya tidak ada error. Ya, saya coba jalankan tes. Harusnya tidak ada masalah di sini. Oke. Kalau kita risih dengan error ini, kita bisa tambahkan kode user sama dengan user first. Jadi error itu terjadi karena editor itu menganggap user ini mengembalikan collection ya, padahal dia mengembalikan objek user ya. Makanya kita buat saja user 1 di sini. Ini juga sama, kalau mau gampang sebenarnya bisa kita buat di konstruktor, tapi kita buat manual saja satu-satu dulu. Oke, sudah selesai. Berikutnya kita akan buat testing untuk edit ya. Oke, ini kodenya di saya sudah ada, jadi kodenya seperti ini. Sebentar, saya akan coba jelaskan. Ini pertama kita perbaiki user first. Nah, ini kan acting biasa ya, jadi dia acting sebagai admin. Kemudian, nah kalau ngedit ini kan berarti kan kita itu mau edit ini kan ada dua tahapan nih. Yang pertama melihat data yang mau diedit, yang kedua mengubah data yang sudah kita lihat. Nah, ini kita buat dulu datanya. Setelah kita buat datanya, baru kemudian kita akses data tersebut. Harapan kita adalah statusnya 200 dan kita bisa melihat data yang sudah kita buat tadi. Jadi assert itu sebenarnya bisa chaining seperti ini ya, nyambung. Kalau kemarin kan kita buatnya gini, respon sama dengan seperti ini nih. Nah, baru responnya satu-satu. Ini boleh juga seperti ini. Oke. Ini boleh juga, atau disambung langsung kayak tadi sekaligus juga boleh sama. Kalau ini chaining method namanya kalau yang tadi ya. Oke, kita coba jalankan tesnya. Harusnya tesnya ada yang error khusus di bagian edit. Oke. Sekarang kita akan buat fitur edit. Pertama saya buat tombol dulu di sini. Oke, berarti kita buka program studi index. Kita buat tombol aksi. Lalu di sini TD kita buat aling brute admin titik program studi titik edit koma item ID. Oke, nama tombolnya adalah edit. Oke, ini dia. Kalau kita mau kasih button silakan. Ini saya langsung klik saja. Oke, ID-nya sudah ada. Berikutnya kita buka program studi controller. Oke, ini kita copy. Kemudian parameternya kita ganti jadi ID karena saya tidak mau pakai binding, saya mau manual saja. Nah, di sini kita find or fill dulu, find or fill ID. Oke, untuk rutenya update ini kita update dengan siku, ID. Metodenya put, nama tombolnya update. Sudah selesai. Sekarang kita buka formnya. Tekan ALT ya, ALT langsung klik, ini harusnya bisa langsung kebuka filenya. Nah, sekarang kalau saya refresh harusnya kan formnya muncul, tapi ini ada error. Nah, ada error ini di bagian formnya. Ini sebenarnya nih saya sudah coba, kita kayaknya tidak bisa binding. Ini saya hapus saja, saya buat form model saja di sini. Modelnya adalah program studi, optionnya rute. Di sini kita pakai $rute, kemudian method. Oke, lalu untuk yang ini kita ganti jadi form close. Oke, jadi kita untuk form itu kita tidak menggunakan komponen ya, tapi langsung saja kita menggunakan Laravel Collective ini. Simpan. Sekarang coba kita refresh. Oke, ini sudah muncul, ini sudah muncul. Sebentar, ini kita ada perbaikan nih di input ini ya. Kalau kita buka input.bleed.php ini ada yang keliru kodenya.
terutama di bagian value-nya. Value ini sebenarnya bisa kita komen saja, lalu sebentar, kalau tidak mau kita komen itu sebenarnya ini kita balik alt dulu, baru ambil dari atribut. Oke, coba kita refresh. Sekarang untuk memastikannya, ini kan edit sudah nih, kita coba jalanin tes dulu. Oke, harusnya proses tesnya berhasil ya. Kenapa berhasil? Karena kan dia akan melihat data, kemudian data ini ketika URL-nya diakses bisa dilihat juga. Oke, jadi ini proses testing edit sudah berhasil. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu proses testing untuk fitur update ya, yang ini. Nah, untuk update logikanya juga sama, kita buat dulu datanya, baru kemudian datanya kita ubah dengan data yang baru, baru kemudian kita lihat ke database apakah data yang baru itu ada atau tidak. Jadi skenario nya seperti itu. Oke, saya akan buat kode tesnya. Ini kita tutup dulu. Oke, kita hapus. Oke, udah selesai. Ini kita perbaiki, user sama dengan user first. Nah, ini dia nih. Pertama kan kita buat dulu nih, kita buat dulu data. Nah, kemudian datanya kita edit. Misalnya yang kita edit nama saja ya, jadi ini tidak perlu sebenarnya. Misalnya gini saja nih, kita mau ngubah nama saja, yang lain tidak perlu kita ubah misalnya. Boleh saja, tapi kan nanti dia kena rule ya, ada rule harus diisi, berarti kita tetap modelnya gini. Nah, kemudian di sini kan kita ngirim sistem informasi edit ya. Awalnya dia misalnya sistem informasi saja. Nah, maka untuk testingnya assert database hash, maksudnya adalah kita berharap di program studi itu menemukan teks di kolom nama, namanya adalah sistem informasi edit ya kan. Kenapa? Karena ini kan kita ngedit data. Nah, harapannya adalah di database datanya itu berubah. Oke, kita coba jalankan tesnya. Pastinya dia gagal di bagian update. Berikutnya kita akan buat kodenya. Untuk update itu berarti kita buka update program studi request. Ini kita set jadi true. Kemudian untuk rule-nya seperti biasa. Di sini. Oke. Kita lihat rule-nya kan wajib diisi semua ya. Jadi semuanya wajib diisi. Kode ini misalnya maksimalnya cuman boleh 3 misalnya. Oke. Kemudian ini seperti biasa. Kemudian oke, ini sudah tidak ada masalah. Berikutnya kita buka program studi controller. Bentar. Ini saya geser aja. Oke. Kita buka program studi controller. Nah, di program studi controller ini kita ganti jadi ID. Kemudian sebentar. Oke, sip, sudah selesai. Kita lihat kode untuk mengupdate datanya. Harusnya lebih singkat di saya nih. Find or fail, validate, return. Find or fail, request validate, ya, oke, sudah. Oke, kita coba lagi. Harapannya tentu semuanya pas. Oke, sip, udah selesai semua. Sekarang saya coba akses dari sini. Saya coba ubah misalnya sistem informasi E, kita klik. The code has already taken. Oh iya, ini tidak jalan nih berarti. Di bagian sini ya. Nah, ini di bagian sini error dia. dd this id. ID-nya kemungkinan tidak dapat. ed. Nah, dia ID-nya 0. Oke, untuk mendapatkan nilai ID-nya kita bisa menggunakan segmen ya. Jadi this segmen 2 atau 3 saya lupa. Coba 2 dulu. Harapannya tuh kita bisa ngelihat nilai 2 itu. Nah, ini kan program studi nih, berarti ini yang kedua, berarti dia yang ketiga. Berarti dia ada di segmen ketiga. Oke, karena dia ngitungnya dari sini 1, 2, 3. Oke, ini sudah benar.
Berarti kita buat di sini ID sama dengan di segmen 3. Ini kita ganti saja dia dengan ID. Oke. Simpan. Seharusnya kita sudah bisa menyimpan data. Data berhasil diupdate, sistem informasi ED. Kita jalankan lagi tesnya, pastikan semuanya berhasil. Oke, ini sudah selesai. Berikutnya kita akan buat kode testing untuk destroy. Ya, kalau destroy sama, saya copy saja. Destroy ini program studi test. Oke, di sini posisinya di bawah kode tesnya update ya. Ini kan buka kurung tutup kurungnya. Nah, di sini. Untuk destroy itu sama. Kita acting dulu sebagai user. Nah, destroy ini kan biasanya kan kita ngapus data yang sudah ada. Jadi datanya ada dulu. Oke, kemudian kita hapus berdasarkan ID dari data yang ada tersebut. Harapannya di database itu dia missing, tidak ada lagi ID tersebut. Oke, sekarang kita jalankan tesnya. Harusnya gagal. Oke, sip. Sekarang kita buat fiturnya. Program studi index. Kita akan buat fitur untuk destroy. Oke. Di sini dia salah paham. Harusnya dia menggunakan form open saja biar gampang. Rutenya baru dia menggunakan program studi destroy. Ini kita pakai form close. Oke, ini tidak perlu lagi karena otomatis sudah ada di form open. Ini simpan. Saya coba refresh, harusnya muncul hapus. Hapus edit ini kita masukkan saja di sini. Oke. Sekarang kita coba, karena dia pakai button ya, biar dia seragam. Edit ini juga kita kasih kelas button biar sejajar nanti dia. Oke. Saya klik hapus. Oke, kita kasih konfirmasi dulu nih. On submit. Nah, ini dia. On submit, yakin data ingin dihapus. Oke, udah selesai. Di program studi controller kode destroy ini kita hapus dulu. Kita ganti jadi ID. Ini seperti biasa kode hapusnya. Cari dulu, find or fail dulu, temukan dulu. Kalau sudah ketemu, hapus. Flash message. Kemudian arahkan ke halaman. Ini gampangnya bisa pakai return back. Oke. Saya refresh. Saya mau hapus untuk yang teknik informatika. Saya klik hapus. Oke, sekarang udah benar. Kemudian testingnya kita jalankan lagi. Harapannya juga sudah benar. Oke, sekarang fitur CRUD kita sudah ada. Fitur prodi ya, data prodi kita sudah ada CRUD-nya yang juga sudah dilengkapi dengan testingnya. Nanti kita akan lanjut lagi pembahasannya di video berikutnya. Untuk video ini saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.